Adegan pembuka diperlihatkan latar sebuah bar di Jepang, di mana geng Yakuza telah mengambil alih bar tersebut. Di sisi lain ada seorang kakek memasang tato sedang dimarahi oleh ketua geng karena dianggap tak becus memainkan jarum tato di bahunya. What the fuck? You doing it wrong. Look skin between the mark and the man. Just say, old man. Huh? Tiba-tiba anggota geng lainnya datang membawa amplop berisi black sound atau pasir hitam, di mana menurut si kakek tersebut itu merupakan sebuah kode akan terjadinya pertumpahan darah oleh sekawanan ninja. Namun justru mereka malah memperolok si kakek karena menganggap cerita itu hanya mitos belaka. Ninja? Yeah, ninja, boss. Dan selang beberapa detik, kengerian itu benar-benar berlaku di sana. Satu persatu tubuh anggota geng hancur berantakan bersama tebasan demi tebasan pedang ninja yang konon tajam yang melebihi lidah tetangga. Pasukan ninja tersebut dikenal dengan sebutan Clan Ozunu, dan satu hal yang diungkap si kakek bahwa mereka bukanlah manusia melainkan para iblis yang diutus dari neraka. For 57 years I've told you a story. Diceritakan di Berlin, seorang agen Europol bernama Mika, dia telah menemukan adanya aliran dana pemerintah yang dicurigai untuk membiayai kelompok dari timur jauh yang dikenal dengan Clan Ozunu tersebut. Mika mencoba menjelaskan penemuannya ini kepada atasannya yang bernama Rain Maslow. Bahkan Mika telah mendapatkan data-data rahasia akan kebenaran aksi pembunuhan yang dilakukan kelompok tersebut, termasuk jumlah uang senilai 100 kg emas di pasaran yang didapatkan kelompok tersebut baru-baru ini, tepatnya sebagai bayaran pada pembantaian Yakuza di Osaka. Malau agak sedikit apatis menanggapi informasi tentang kebenaran kelompok ini, namun di sisi lain mereka meyakinkan dengan data-data konkret bahwa mereka benar-benar nyata. Okay, you got me. This is interesting. The clans are real. Cerita beralih ke sebuah kios laundry masih di Berlin, di mana Raizo atau seorang ninja yang memisahkan diri dari Clan Ozunu mencium keberadaan ninja lainnya yang sedang ditugaskan untuk menangkapnya. What clan are you from? Beruntung Raizo berhasil menaklukkan ninja wanita tersebut, kemudian memperekoskannya di dalam mesin laundry sampai si wanita tewas tercuci. Tiba di kamar apartemennya, Raizo langsung mengecek perkakasnya untuk jaga-jaga. Di antaranya ada kunai shuriken Kusarigama masih tersimpan rapi di sarangnya. Sekilas dia teringat sugesti atau doktrin dari Clan Ozunu, di mana selama bertahun-tahun dia ditempa dengan ketatnya disiplin bela diri ninjutsu yang tak kenal belas kasihan. Di sanalah dia bersama anak-anak yatim lainnya tak boleh berkeluh kesah atas rasa sakit dan penderitaan yang diterima. Kekuatan itulah yang kemudian membuat Raizo masih bertahan hingga saat ini, bahkan dia terus merawatnya. Di sisi lain, guru besar Ozunu menganggap Raizo kecil sebagai anak yang sangat potensial, di mana kelak akan menggantikan posisinya sehingga dia mendapat perlakuan ekstra keras daripada anak-anak lainnya. Dari sini si Raizo mulai merasakan aroma kekejaman yang mencuat di sana, dan semenjak itu pula lah seseorang mulai menaruh rasa simpati terhadapnya. Ini adalah Kiriko yang dengan tulus hati turut merawat luka-lukanya akibat cambukan dari guru besar Ozunu. Momen itu masih hangat di bayangan Raizo. Scene beralih ke New York, di mana Mika terus menelisik informasi terkait pembunuhan oleh Clan Ozunu. Salah satunya adalah seorang pemimpin intelijen khusus asal Rusia yang sedang bertugas di sana. Dari istri korban, Mika dapat banyak data terkait hal itu, termasuk rekaman seorang pria yang sempat menemui korban. Sebelum kejadian dan berusaha melindungi, namun gagal, timbullah pertanyaan di pikiran Mika. Siapakah pria tersebut? Ternyata dia adalah Raizo.
Keterlibatan Maslow pada penanganan kasus ninja yang dikenal sebagai mitos ini memancing perhatian dari pemimpin lembaganya. Bahkan mereka menganggap bahwa Maslow mengalami sedikit gangguan mental. Monitor for signs of stress, fatigue. Tetapi bagi mereka berdua, kasus ini benar-benar nyata dan harus ditangani dengan serius meskipun risiko bahaya senantiasa mengintai mereka. Nothing without checking with me first. Got it? Sekilas sejarah tentang Clan Ozono atau sebuah perguruan yang tersembunyi di atas bukit bersalju di timur Asia. Mereka telah ada sejak abad ke-14, ditemukan oleh seorang penjelajah musim yang bernama Ibnu Battuta. Beliau sempat mengambil alih fungsinya dan dijadikan sekedar perguruan seni bela diri semata. Namun di balik itu ternyata guru besar Ozono berambisi menjadikan klan ini untuk tujuan yang lebih ekstrim. Bahkan pada abad modern ini, eksistensi mereka sangat dikenal sebagai klan pembunuh tingkat tinggi. Doktrin keras Clan Ozono bertentangan dengan nurani Kiriko di usianya yang sudah menginjak dewasa. Begitu Raizo, ternyata di balik ketangguhannya terpendam hasrat akan sebuah kebebasan. Diam-diam Raizo merasa resah tak karuan pasca pertemuannya dengan Kiriko di taman itu, sementara Kiriko pun merasakan keajaiban yang sama. Terlebih lagi ketika dia mendapat hukuman dari guru besar Ozono karena menolak membunuh lawan latihannya. Di saat itu pula Raizo mulai terpaut hati untuk membalas kasih kepada Kiriko. Singkat cerita, malam pun poek. Kiriko bertekad kabur untuk meraih mimpi tentang kehidupan bebas di luar sana. Meski sempat diperingatkan, namun Kiriko berani menempuh segala risiko demi menggapai mimpi tersebut. Deras hujan disertai petir menghiasi suasana gelap di malam itu, sekaligus mengantar detik-detik perpisahan mereka. Cerita kembali berfokus pada Mika yang hendak pulang ke apartemennya, namun situasi di sana berubah mencekam karena jaringan listrik di komplek tersebut tiba-tiba terputus. Rona ketakutan terlihat di sorot matanya, meskipun dia tetap memberanikan diri menyusuri sisi gelap apartemennya. Suasana bertambah mencekam ketika ditemukan amplop mencurigakan yang dia sendiri sudah sangat memahami maksudnya. Tiba-tiba dari balik kegelapan suara pedang menyambar Mika, namun beruntung sosok ninja lainnya datang memberi perlawanan, bahkan seperti melindungi, dan ternyata dia adalah Raizo, sosok yang sedang Mika cari. Tak lama setelah itu, datanglah pasukan ninja lainnya di bawah komando Takeshi, dan rupanya mereka mampu mencium arah setiap langkah pergerakan Raizo, sebab mereka sangat-sangat terlatih untuk itu. Itulah sebabnya dulu Kiriko dengan sangat mudah mereka tangkap kembali, untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan mata kepala sendiri. Raizo menyaksikan ujung pedang Takeshi memegang jantung Kiriko. Semenjak kejadian tersebut, Raizo memilih untuk mengikuti jejak kekasihnya, meskipun dia harus menjadi target buronan Clan Ozono hingga saat ini. Di sisi lain, Mika nampak belum percaya bahwa Raizo telah menyelamatkan dirinya dan memilih untuk membelot dari klan tempat di mana dia telah dibesarkan. Namun selama Raizo jadi bagian dari klan tersebut, rupanya selama itu pula peperangan berkecamuk dalam jiwanya ketika harus melawan nuraninya, di mana dia didoktrin guru besar Ozono untuk menjadi mesin pembunuh atau menjadi seorang pencuri sadis. Bahkan syarat menjadi ninja sejati, dia harus mengeksekusi mati teman seklannya yang mencoba kabur. Spontan hal itu mengingatkan dia pada sosok mendiang Kiriko yang tewas di tangan Takeshi. Alhasil Raizo semakin tersulut kebenciannya. Maka pecahlah serangan brutal dari kawanan ninja lainnya yang kemudian melepaskannya jatuh ke dasar gedung. Semenjak insiden itulah kini misi Raizo adalah membalas dendam terhadap klan Ozono.
Singkat cerita, Mika membawa Reizo menemui Maslow untuk rencana negosiasi. Namun yang terjadi kemudian, Reizo justru ditangkap pasukan khusus Europol dan mempenjarakannya. Mika sangat menyayangkan operasi tersebut karena tanpa mereka sadari situasi itu hanya akan mengundang terjadinya malapetaka oleh kawanan ninja. Namun di sisi lain, Maslow masih berada di pihak Mika dan memberinya alat pelacak untuk mendeteksi keberadaannya di situasi darurat. You switch this on, and no matter where you are, Sementara itu, Reizo sudah mulai siuman pasca disengat tembakan listrik oleh pasukan Europol tadi, dan Mika pun mencoba menghampirinya untuk menjelaskan cerita yang sebenarnya. I'm sorry, I didn't know about any of this. I know. Namun Reizo mengatakan bahwa sekarang sudah terlambat karena sebentar lagi pasukan Ozuno akan tiba di sana. It's too late. Tak berserang lama, situasi di sana menjadi sangat mencekam ketika personel Europol tiba-tiba berguguran setelah diserbu bayangan hitam yang tak diketahui jumlahnya. Go to infrared, boys. Operating the room. Sementara Mika pun harus berpacu dengan waktu untuk melepas jeratan rantai dari tubuh Reizo. Bersama itu pula serangan dari kegelapan datang secara tiba-tiba. Beruntung Reizo berhasil melumpuhkannya dan segera membawa Mika keluar dari sana untuk kemudian mengambil mobilnya. Wait here. Let's go. Sedangkan Reizo sendiri harus berhadapan langsung dengan Takeshi dan puluhan ninja lainnya, di mana dia hanya menggunakan Kusarigama sebagai senjata andalannya, dan sejauh itu dia masih dapat mengimbangi mereka. Di tempat lain, Mika langsung memacu mobilnya demi menghindari ninja lain yang berusaha membunuhnya, dan terus menembakinya dengan shuriken. Sementara dengan sisa kekuatan yang ada, Reizo kelihatan masih terus membasmi satu persatu dari pasukan Takeshi dan kemudian mengajak lari mereka melompati gedung tinggi dengan gaya lompat khas ninja. Tak cukup sampai di situ, dengan luka parah di perutnya, Reizo terus dikejar sampai di keramaian jalanan hingga pertarungan pun kembali terjadi di sana. Tak lama kemudian, Takeshi datang dengan ambisi untuk segera membunuhnya, namun beruntung Mika datang di saat tepat untuk menyelamatkannya. Pasca kejadian itu, Reizo lebih memilih sebuah motel sebagai tempat persinggahan sementara, dan di sana Mika berusaha merawat luka-lukanya sambil sesekali melakukan treatment untuk menghapus jejak pengajaran para ninja. Myself, I can't do anything to help you. Mika sadar bahwa situasi semakin tak bersahabat sehingga perlu penjagaan ketat untuk Reizo, maka dia pun memberitahu Europol tentang lokasi keberadaannya saat itu. Meskipun sebenarnya hal apapun takkan menghalangi Takeshi dan pasukannya untuk membawa Reizo kembali ke klan Ozuno. Dan hal itu nyata terbukti di hadapan Mika sendiri. Dalam 5 menit pasukan Europol sudah tiba di lokasi hotel tersebut. Setelah tadi Mika mengaktifkan alat pelacak, namun sayang sekali mereka sudah terlambat karena 10 menit sebelumnya Reizo telah dibawa pasukan ninja untuk menghadap guru besar Ozuno. Diceritakan ketika di perjalanan menuju padepokan, di mana Reizo mengingat kembali jurus-jurus ninjutsu dan berusaha mempraktekannya. Bersamaan dengan itu terlihat luka sabetan di perutnya perlahan pulih seperti sedia kala. Alhasil ketika tiba di sana, kondisi Reizo sudah sedikit lebih bugar dibanding sebelumnya. Meskipun dia tak menampakkan kebugarannya itu di hadapan guru besar Ozuno yang sedang marah, bahkan hingga di tiang kematian itu pun Reizo masih kelihatan pasrah. Tetapi ketika guru besar Ozuno mencoba menyuduk ulu hatinya, tak disangka dia malah mengejeknya, dan tanpa mereka duga sebelumnya ternyata Reizo telah dibekali alat pelacak oleh Mika sehingga Maslow bersama pasukannya dengan mudah menerobos masuk sekaligus memporak-porandakan padepokan tersebut. Dengan sigap, Mika langsung memotong tali pengikat tubuh Reizo dan melepaskannya pergi menembus kobaran api akibat ledakan. Sementara bagi Reizo sendiri, inilah saatnya untuk menghempaskan segala kebencian terhadap Takeshi. Dan di ruangan inilah duel El Clasico kembali terulang. 4
4 orang ninja membantu Takeshi untuk melumpuhkan Raizo. Namun faktanya, skill di atas rata-rata membuktikan bahwa teknik ninjutsu yang dimiliki Raizo selama ini masih tetap jauh mengungguli mereka. Di saat giliran Takeshi untuk masuk ke gelombang tensi pertarungan semakin membara, dan ini membuktikan bahwa rivalitas di antara kedua kesatria ninja berbeda ideologi ini masih belum berakhir. Hingga saatnya tiba, terpaksa Takeshi harus mengakui kehebatan ninja yang satu ini. Do you still think about her? Situasi di halaman padepokan masih bising dengan suara tembakan. Tentunya korban terbanyak adalah dari klan Ozono sendiri. Sementara Raizo sudah memasuki kamar keramat, tempat di mana guru besar Ozono bersemedi. Forgiveness. Pundak selalu di bawah kepala, itulah gambaran pepatah untuk situasi saat ini, di mana jam terbang seorang Raizo masih kalah banding dengan sang maestronya. Hal itu terbukti ketika guru besar Ozono dapat dengan mudah mengelambui pandangan mata Raizo, meskipun setelah itu Raizo mampu memulihkan kembali keseimbangan emosinya. Hingga pertarungan pun berlangsung sepadan. Di saat-saat kritis, Mika datang menolong Raizo, namun jiwanya yang polos kembali memudahkan guru besar Ozono untuk melumpuhkannya. Tadi duga momen itu ternyata telah membangkitkan inti kekuatan yang dimiliki Raizo, sehingga akhirnya sang maestro Ozono tumbang di tangan anak asuhnya sendiri. Pasca pertemuan itu, Raizo keluar dari puing-puing padepokan sambil mengendong jasad Mika. Medic! Sementara itu, Maslow disertai petugas medis langsung menyambutnya untuk memastikan bahwa Mika masih hidup. Diceritakan beberapa saat kemudian ketika Raizo tengah mengulas kembali kenangan indah di taman itu, di mana saat itu Kiriko memperkenalkan dirinya dengan arti sebuah kebebasan, dan di puncak perjuangan itu kini Raizo mulai menghirup udara kebebasan sebagai kado istimewa untuk Kiriko. Tamat ending yang sangat mengedankan.